Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Yulia Astuti, NPM 1901081029 dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika. Genetika ini sudah tidak asing di telinga teman-teman. Apa sih genetika? Oke, jadi genetika ini berasal dari kata genos ya teman-teman, yang berarti suku bangsa atau asal usul. Dan kita tahu bahwa logos yang berarti ilmu. Jadi genetika ini adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat gitu ya. Jadi sifat yang seperti apa? Nah, sifat ini yang diturunkan dari induknya atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Nah, selain itu di dalam genetika ini juga mempelajari tentang mekanisme dari materi genetik dan juga peran materi genetik tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu belum sih apa saja materi genetik atau bahan-bahan genetik? Kayak kuncinya, bahan-bahan genetik ini ada di dalam kromosom. Wah, apakah itu? Ya, DNA atau deoksiribosonukleotik asid. Oke, jadi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang apa hubungan antara gen, DNA, kromosom, dan sel. Oke, apa hubungannya? Manusia itu tersusun atas sel, di mana di dalam sel itu ada yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, nukleus inilah yang mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan seluruh sel gitu ya teman-teman. Nah, di dalam sel ini ada yang namanya kromosom tadi ya. Nah, kalau kita lihat kromosom ini secara detail gitu ya, dia seperti huruf X ya. Jadi kromosom ini seperti huruf X, di mana kalau kita buka gitu ya kromosom ini, maka kita akan melihat adanya untayan-untayan gitu ya. Kemudian kalau kita buka lagi untayan-untayan ini, dia akan apa sih, kita lihat seperti benang-benang gitu ya, benang-benang yang menggulung gitu. Jadi kayak tali yang digulung gitu teman-teman. Nah, istilah tali ini yang kita kenal dengan DNA atau dua rantai polinukleotida yang saling berikatan, di mana di dalam DNA ini mengandung banyak sekali gen. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tahu bahwa tadi ini ya, kromosom ini membawa informasi genetik, di mana nantinya membawa sifat dari induknya yang diwariskan atau diturunkan kepada anaknya. Nah, lalu hubungannya di sini teman-teman, jadi bisa kita lihat bahwa ini ya, kita tahu si gen-gen ini dia ada di dalam DNA. DNA ini adalah rantai tadi ya, rantai double helix atau rantai ganda, dua rantai gitu ya yang saling berpilin, yang kemudian nanti mengikat protein histon. Nah, di mana setelah mengikat protein histon ini, dia akan menyusun yang namanya nukleosom gitu ya, atau untayan-untayan. Lalu nanti si untayan-untayan ini akan memadat, yang kita sebut dengan nukleosom. Sel. Nah, jadi gen ini adalah unit dari materi genetik yang membawa sifat dalam bentuk kode-kode. Nah, gen ini merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino suatu rantai polipeptida atau protein. Nah, jadi gen ini letaknya ada di dalam DNA ya teman-teman. Nah, gen inilah yang mengatur segala sifat, baik yang tampak atau kita kenal dengan istilah fenotip, yang dapat kita lihat secara langsung ya. Sifatnya misalnya, oh itu punya rambut warna hitam, oh yang itu rambutnya warna coklat, kemudian itu matanya warna biru, itu warnanya matanya warna abu-abu gitu, itu tinggi, itu pendek. Nah, gitu. Jadi yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, kemudian selain mengatur sifat yang tampak, juga mengatur sifat yang tidak tampak atau yang kita sebut dengan genotip dalam suatu organisme. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kan gen ini ya ada di dalam DNA, di mana gen ini sangat banyak sekali teman-teman jumlahnya. Dalam nukleus
manusia. Jadi gen ini ada sekitar 30.000 sampai 40.000 gen. Wah, banyak sekali. Nah, kemudian jumlah atau kumpulan lengkap gen ini disebut dengan genom. Nah, selanjutnya DNA atau singkatan dari deoksiribosa acid ini adalah bahan genetik, di mana DNA ini adalah dua rantai polinukleotida yang saling berikatan. Apalagi sih polinukleotida itu? Nah, polinukleotida itu adalah kumpulan dari nukleotida. Nah, nukleotida itu apalagi? Nah, nukleotida itu adalah unit-unit atau subunit yang menyusun DNA atau RNA. Tadi kan kalau DNA deoksiribosonukleat acid, kalau RNA ribosonukleat acid. Nah, jadi si nukleotida ini menyusun nukleotida ini menyusun si DNA atau RNA. Nah, nukleotida ini terdiri dari 3 ya teman-teman. Ada gula pentosa atau deoksiribose, sesuai dengan ini ya bahwa DNA deoksiribose. Jadi gula pentosa, kemudian ada asam fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dibagi menjadi 2, yaitu ada basa nitrogen purin dan pirimidin. Purin ini dan pirimidin ini terdiri lagi ya, ada 4, di mana ada adenin, ada guanin, ada timid, dan ada sitosin. Nah, kalau di RNA nanti bedanya hanya di urasilnya ya. Tadi kita sudah membahas gen, kemudian kita membahas DNA, di mana DNA ada di dalam kromosom. Nah, yang selanjutnya kita akan menggali lagi apa sih ini kromosom, lebih dekatnya lagi jenis-jenis kromosom apa saja dan lain sebagainya. Nah, jadi kromosom ini adalah struktur atau badan yang ada di dalam nukleus atau inti sel yang mengandung materi genetik. Nah, kromosom ini berasal dari kata krom yang berarti warna atau color ya, kemudian soma yang berarti body. Nah, jadi kromosom ini badan yang menyerap warna gitu istilahnya ya. Nah, kromosom ini membawa gen unit hereditas atau faktor keturunan. Jadi tadi kan sudah kita jelaskan ya bahwa gen itu ada dalam DNA, di mana gen ini adalah faktor keturunan di dalam DNA, dan DNA ini menyimpan informasi genetik ini tadi, kemudian ada di dalam kromosom. Nah, kromosom ini membawa informasi genetik ini. Kromosom ini terletak di dalam inti sel. Tadi kan sudah ya, inti sel yang berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Nah, setiap kromosom ini mengandung rantai DNA. Nah, kemudian ada yang namanya potongan pendek dari DNA yang kita sebut dengan gen, dan gen inilah yang membawa sifat keturunan. Nah, setiap gen ini menempati tempat tertentu di dalam kromosom atau yang lokus-lokus kromosom gitu teman-teman. Nah, kemudian ada struktur kromosom. Apa saja sih strukturnya? Oke, yang pertama kita bahas yaitu kromatid. Tadi kan sudah disinggung, kromatid adalah benang kromatin yang memadat menjadi lengan. Nah, kemudian ada kromatin. Nah, kromatin ini adalah benang halus ya, benang-benang halus yang sangat panjang tadi, lipatan-lipatan selenoid yang tersusun menjadi benang halus tadi ya. Nah, kemudian apa sih selenoid? Nah, selenoid ini adalah untaian nukleosom lebih padat dan menjadi lipatan-lipatan. Lalu nukleosom itu sendiri apa? Nukleosom ini tersusun atas DNA dan protein histon tadi ya, yang DNA dan protein histon berikatan. Nah, itu membentuk yang namanya nukleosom, kemudian membentuk benang-benang tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu sentromer. Apa sih sentromer? Jadi sentromer ini kalau di kromosom itu ya, dia berbentuk bulat gitu ya, dan tidak mengandung DNA. Jadi kalau kita lihat kromosom itu bentuknya kayak huruf X ya. Jadi kayak huruf X, kayak silang gitu ya. Jadi ada kayak 2 lengan di atas, kemudian ada yang di bawah gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini berbentuk bulatan itu adalah sentromer, atau yang kita sebut dengan konektor. Jadi kepala kromosom. Nah, di dalam sentromer ini tidak terdapat gen. Jadi sentromer ini berperan pada saat pembelahan sel ya. Jadi dia tuh sebagai tempat melekatnya benang-benang gelondong gitu yang mengarahkan saat pembelahan sel. Nah, kemudian yang terakhir adalah lengan kromosom, ada juga kromonema dan matriks. Nah, lengan kromosom ini tersusun oleh selaput atau membran. Kemudian kalau kromonema ini adalah
benang halus yang berpilin yang terendam di dalam matriks. Nah, fungsi dari selaput ini tadi adalah untuk melapisi atau melindungi si kromosom. Oke teman-teman, bagaimana dengan materi tadi? Semoga dapat dipahami ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi genetika. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menambah pengetahuan serta wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sri Yulia Astuti pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.